Guna membantu para pedagang pasar Kranggot dan seluruh pedagang pasar di Kota Cilegon, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota setempat Disdagin melakukan upaya melepaskan para pedagang dari jerat lilitan hutang rentenir. Disdagin menggandeng bank sedanten milik swasta yang berkomitmen membantu pembiayaan modal usaha para pedagang kecil lewat sistem bagi hasil. Kedepan, Disdagin juga berharap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri milik pemerintah daerah juga bisa hadir lebih menjangkau pedagang secara keseluruhan. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memudahkan pedagang pasar mengembangkan usaha tanpa terjerat pinjaman berbunga tinggi yang menyulitkan. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, Bayu Panatagama, ditemui di kantornya pada Selasa 9 Maret 2021, membenarkan masih banyak pedagang di Kota Cilegon bergantung modal pada rentenir karena rumitnya pengajuan pinjaman modal ke bank resmi. Pihak Disdagin menyebut bank sedanten yang sudah bekerja sama dengan Disperindag setempat telah memiliki mitra 4.000 lebih pedagang di Kota Cilegon. Di Pasar Kranggot, bank sedanten mampu mengakomodir 275 pedagang yang menjadi nasabahnya. Nah, kita tidak memungkiri banyak rentenir dan itu tumbuh dan berkembang secara alamiah. Nah, karena apa persoalannya? Masyarakat pedagang ini menengah ke bawah lah. Dia modalnya 6 juta, 5 juta, 2 juta untuk yang perakan. Kalau meminjam di bank itu kan prosedurnya seperti itu kita tahu. Walaupun memang pemerintah sedang mendorong bagaimana UMKM agar mendapatkan KUR dan sebagainya, tetapi tetap perbankan. Nah, kenapa tumbuh subur di situ? Itu tadi. Apa yang sudah Indah lakukan? Kami kerjasama dengan BPRS sedanten milik swasta. Di sana ada satu BPRS yang namanya BPRS sedanten dan nasabahnya sudah sampai 275 nasabah. Peminjamannya antara 5 juta ke bawah. Kemudian prosesnya tidak berbelit-belit. Dan hari itu dia pinjam, nggak lama kemudian dia cair. Sama. Dan sistem bunganya itu mau berubah bagi hasil. Nah, inilah yang dilakukan satu jawaban bagaimana mengatasi rentenir. Sementara itu, Direktur BPRSCM Ida Rusmana mengaku memang saat ini belum bisa menjangkau bantuan pinjaman permodalan untuk seluruh pedagang. Namun sepanjang tahun 2020 lalu, sedikitnya telah mengucurkan alokasi dana 20 miliar rupiah yang dikhususkan untuk memberikan akses pinjaman kepada para pedagang. Margin kami kan lebih rendah. Artinya lebih dikasih kemudahan tanpa jaminan. Udah berjalan, cuma mungkin memang belum merata ya itu kan sambil berjalan. Nah, ke depan kenapa makanya anggaran kita nih sebagaimana amanat pemerintah baik nasional maupun lokal Kota Cilegon itu kan harus pemberdayaan ekonomi ya. Pihak BPRSCM mengaku akan terus melakukan inovasi dan melakukan evaluasi untuk kemudahan akses pinjaman. Tahun ini BPRSCM juga akan menambah jumlah pengalokasian anggaran pinjaman hingga 3 miliar rupiah demi bisa menjangkau bantuan pinjaman modal bagi para pedagang. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan.